Arsitek rumah ini, Nofriansyah Yakub dari Atelier Riri, memang cukup nekat menawarkan bangunan asimetris di lahan yang sebetulnya simetris, alias kafling kotak. Seperti apa tampilan menarik beserta cerita detailnya? Ikuti terus video ini. Dapatkan berbagai inspirasi dan solusi bikin rumah nyaman di website ideaonline.co.id dan Instagram @ideaonline. Dan jangan lupa subscribe YouTube Idea Rumah sekarang, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Desain rumah asimetris di lahan simetris. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Agaknya hal itu dirasakan Dominic Simons, pria kelahiran Swiss ketika dirinya berjumpa dengan rumah ini. Benar saja, saat Idea berkunjung ke rumah ini, kami pun merasakan apa yang pernah diceritakan Dominic. Paras rumah itu berhasil membuat kami takjub. Jendela yang berderet dengan ukuran berbeda, bingkai jendela dari semen kamprot yang kasar, namun tetap selaras dengan tembok mulus yang membungkusnya. Di area carport, terdapat batu kali yang disematkan pada tembok menuju pintu utama. Tanaman rambat dan sejumlah tumbuhan perdu menghiasi batu kali itu. Bagian atas wajah rumah itu tampil menjorok, tanpa tiang, seolah menggantung di udara. Sosok bangunan tidak lurus menghadap ke jalan, melainkan miring ke kanan. Arsitek rumah itu, Nofriansyah Yakub, memang cukup nekat menawarkan bangunan asimetris di lahan yang sebetulnya simetris, alias kafling kotak. Menurut Riri, posisi miring untuk memberi kesan welcoming pada orientasi luar rumah. Fasad miring akibat pemberian grid dengan aksis tambahan yang asimetris. Hasilnya, tercipta ruang-ruang dengan efek yang dramatis. Ia sengaja ingin memberi pengalaman ruang baru pada tanah persegi. Open plan. Menuju pintu utama melalui anak tangga dengan pijakan dari beton yang hanya diaci tanpa keramik. Di teras terdapat lantai papan dan pintu lebar. Di foyer pun demikian. Papan menutup plafon dan dinding. Saat kaki melangkah ke dalam, barulah ada kejutan ruang besar dan memanjang tanpa sekat. Di ruang tengah ini kami leluasa memandang penjuru ruang. Di kanan terdapat kolam yang tidak besar, namun elok dipandang. Ada dek kayu yang mencegah kami langsung menuju kolam renang. Itu pun masih dihalau pintu geser dan jendela berdaun kaca bening. Memandang ke kiri, terdapat bidang panjang yang terpasang meja melayang. Yang cukup menarik adalah ruang makan yang mengisi pojok ruang, menyempil dan jadi tempat strategis untuk menikmati seluruh ruang. Ruang makan berdekatan dengan dapur. Terdapat olahan pintu kamuflase yang berguna jadi papan menu dan bidang ekspresi sang anak. Pada ujung lantai 1 terdapat ruang duduk dan area bermain anak. Kedua ruang itu mengisi layout bagian depan wajah rumah. Ketika sebelumnya di depan rumah kami melihat deretan jendela berbeda ukuran, disinilah ruang-ruang di balik jendela itu. Di area bermain misalnya, kami bisa mengintip tamu yang sedang membunyikan bel di pagar rumah. 3 kamar dan roof garden. Menuju lantai 2, kami harus melalui tangga yang cukup panjang, tanpa bordes. Di lantai ini kami mendapatkan 3 kamar tidur. Kamar utama mengisi bagian depan lengkap dengan fasilitas balkon lebar. Ada pula deretan tanaman yang merayap ke tembok wajah rumah. Untuk menuju ke balkon, 2 pintu geser siap menyambut. Kamar utama dirancang kompak. Disediakan wardrobe sekaligus partisi yang membelakangi headboard ranjang. Di ujung kamar, ada akses ke kamar mandi sudut membentuk segitiga. Mirip sebuah kamar hotel, seluruh perabot dan perlengkapan pendukung bisa diakses dalam selangkah. Kamar anak dan kamar tambahan mengisi layout di belakang kamar utama tadi. Kejutan lain datang dari roof garden. Sebagian atap dijadikan taman dengan view gedung jangkung. Bukan taman dengan banyak pohon, namun rumput sintetis yang menghampar ke ujung atap. Papan kayu mengisi sisa atap lainnya. Video lovers, sebelum kita lihat lagi beberapa detail dari hunian ini, jangan lupa untuk support Idea Rumah dengan klik like, komen, dan subscribe channel Idea Rumah. Berikut ini beberapa detail area di hunian ini. Satu warna area pintu masuk utama. Di sana, hanya semen ekspos yang menutupi dinding dan anak tangga. Juga tekstur bata alam. Aksennya
hanya tanaman yang menjulur. Garasi di kiri, sementara pintu masuk mengisi area kanan dan bersembunyi pada tembok batu alam. Cara ini berhasil memecah sirkulasi orang dan kendaraan agar tak berbenturan. Pintu masuk utama yang malu untuk bergaya. Lantai dan plafon menggunakan papan kayu demi menyelaraskan bahan daun pintu. Tembok dicat putih agar sosok kayu tampil menonjol. Tangga beratap kanopi rangka besi dan kayu. Berkat kanopi, panas terik bisa diredam, namun tampias hujan kerap menerjang ke tepi lantai. Ruang tengah tanpa sekat, view-nya lebar, udaranya lancar, sinar mataharinya terang tanpa menyilaukan. Siapapun dipersilakan bergabung di area ini. Kamar tidur yang siap menyambut mentari. Betapa pintu dan jendela lebar itu berhasil mengundang sinar matahari menyinari tiap jengkal kamar. Saat terik menerjang, roller blind siap meredam. Tangga dengan handrail plat baja, bukan tampil biasa. Sosoknya justru memberi cerita baru. Saat pijakan sudah kuat, pegangan untuk tangan hanyalah alat bantu memijak. Kolam renang di samping ruang tengah. Hanya pohon kamboja dan iris yang memberi warna di sana. Selebihnya mencoba tampil bersahaja. Lihat saja dek kayu, air kolam, dan tembok semen ekspos. Dari pojok kolam renang ini, komposisi jendela besar dan pintu geser dari kaca tampak selaras. Pohon hadir menyeimbangkan aksen air dan dek kayu yang sudah menonjol sejak awal. Ruang bermain anak memiliki banyak jendela. Buat jalan cahaya juga celah mengintip tamu yang akan singgah. Set furniture yang mengisi ruang itu bisa ditata sesuai imajinasi anak. Tangga di lantai 2 yang menggoda mata. Handle plat baja ditonjolkan meski di sana sudah terpasang tembok tebal. Ruang makan yang menyendiri di pojok lantai 1. Meski begitu, ia ditemani papan kayu dan satu set meja makan. Jendela besar seringkali mengundang sinar matahari singgah ke sini. Berani berbagi kegiatan. Itulah sosok kamar mandi utama di rumah ini. Area shower, sudut kloset, dan meja wastafel yang saling berhimpitan, namun tidak sempit. Dapur modern yang berkesan hangat, lemari kayu coklat diapit meja resin, dan dinding mozaik berparas putih pucat. Idealovers, demikianlah cerita desain rumah asimetris di lahan simetris. Bagaimana menurut Anda inspirasi kali ini? Klik like dan komen jika Anda suka dengan video ini. Semoga video kami bisa terus menginspirasi Idealovers untuk memiliki hunian yang lebih nyaman. Subscribe YouTube Idea Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Sampai bertemu di video yang lain. Salam berbagi idea.